Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Di hari kelahiranmu kami merayakan di mana Engkau datang menjadi manusia. Dan kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang berhubungan dengan hari kelahiran Engkau datang sebagai manusia. Biarlah kiranya hati dan pikiran kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema Natal kita di GKBI pada saat ini adalah Yesus datang untuk menggenapi janji Allah. Saudara-saudara, saya kutip satu ayat untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu dari 2 Korintus 1 ayat 20, dikatakan demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, bahwa semua janji-janji Allah dari sejak dunia diciptakan sampai akhirnya manusia berdosa, dan dengan berdosanya manusia di kitab Kejadian, Allah berkata langsung bahwa Dia akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan itu dan keturunan iblis itu. Dan di kayu salib Yesus menyelesaikan semua janji itu. Allah sendiri yang berperkara, dan itulah yang dinubuatkan, itulah yang dijanjikan sejak manusia atau setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara, sehingga sebenarnya cukup kita aminkan apa yang bisa kita percayai dan apa yang sudah menjadi janji Allah, cukup kita berkata dalam hati kita amin, maka jadilah seperti yang kita percaya kepada kita, karena dikatakan di sini bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi dengan percaya kepada Kristus, maka akan tergenapi semua janji Allah dalam kehidupan kita. Janji Allah dalam kehidupan umatnya secara kolektif, secara universal untuk umatnya di dalam perjanjian lama sampai kepada umatnya di perjanjian baru, yaitu gereja. Dan itu digenapi satu demi satu, termasuk kehadiran Yesus Kristus. Allah menjadi manusia, Yesus lahir di Betlehem adalah janji Allah, dan semua digenapi janji-janji itu. Nah, saudara-saudara, Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai kepada perjanjian baru kitab Wahyu, semua berisi janji Allah. Dan Allah berjanji untuk siapa? Allah berjanji untuk umatnya, bukan untuk yang lain. Untuk umatnya Dia berjanji. Yang pasti janji Allah itu adalah untuk membawa umatnya itu dan menjamin umatnya itu sampai hidup yang kekal. Karena umat itu adalah umat yang dipilih sebelum dunia dijadikan, dan sementara setelah diciptakan manusia itu dan keturunan manusia itu termasuk umatnya itu, dan semua manusia berdosa, dan Tuhan sendiri yang berjanji untuk menyelesaikan dosa-dosa umatnya itu, supaya betul-betul apa yang dijanjikan tentang berkat, anugerah, kasih karunia, penyertaan, perlindungan, dan keselamatan dari Allah, semuanya akan tergenapi dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebenarnya kita nggak perlu terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal yang mungkin menakutkan, mengkhawatirkan, meragukan, dan segala macamnya yang bersifat negatif, mengganggu perasaan dan pikiran kita. Karena sesungguhnya Allah sudah berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, keselamatan bukan hanya berbicara surga nan jauh di sana, tapi keselamatan itu juga berbicara tentang kehidupan kita kini.
Keselamatan itu juga berbicara tentang kita diselamatkan dari malapetaka, kita diselamatkan dari kemiskinan, kita diselamatkan dari sakit penyakit, kita diselamatkan dari berbagai hal. Dan itu adalah janji Allah kepada umatnya. Dia menjamin itu. Dia menjamin itu bukan dengan kata-kata saja, tetapi dia menjamin itu dengan hadirnya dia menjadi manusia dan kemudian mati di kayu salib. Dia menjamin itu. Jadi dia menjamin janjinya itu dengan nyawanya sendiri. Dia menjamin itu bukan seperti orang membuat perjanjian di atas materai 6.000, materai 12.000, atau materai berapa juta. Bukan. Yesus menjamin itu dengan materai darahnya sendiri, dengan menyerahkan nyawanya sendiri, dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Itulah janji yang pasti, dan itulah janji yang tidak akan pernah berubah. Saudara-saudara, ada orang berkata begini, iya, Allah berjanji, tapi kalau kita berdosa bagaimana? Saudara-saudara, banyak orang meragukan berkat Tuhan oleh karena dia merasa bahwa hidupnya adalah berdosa. Saya harus katakan bahwa kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang kudus di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang benar. Kepada kita tidak akan pernah diperhitungkan pelanggaran sebagai dosa. Kenapa? Karena semua rasul-rasul dalam perjanjian baru mengatakan, damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah menyertai kamu. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan, dan saya harus katakan, tidak akan pernah ada orang di dunia ini yang tidak akan pernah melakukan kesalahan. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, saya pastikan. Dan kita harus jujur mengaku bahwa kita pasti melakukan kesalahan. Nah, kalau kesalahan itu selalu diperhitungkan sebagai dosa, kalau demikian tidak ada orang yang berhak dan tidak ada orang yang bisa mempercayai berkat Tuhan, dan Allah adalah pribadi yang tidak layak dipercaya. Karena toh Allah menciptakan manusia adalah sebagai insan yang lemah yang tidak mungkin luput dari kesalahan. Tidak mungkin luput dari kesalahan. Oleh karena itu, jangan lagi dipermasalahkan tentang bahwa kita adalah orang berdosa. Katakan bagi dirimu, katakan untuk dirimu, aku orang benar karena Yesus dengan darahnya yang membenarkan aku. Dan itu satu kali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudara-saudara, Nabi Yesaya mencatat dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa janji Allah itu kokoh. Tahu kokoh? Kokoh. Tidak akan pernah tergoyahkan dan tidak akan pernah bisa digoyang oleh siapapun. Firman Tuhan itu kokoh, janji Allah itu kokoh, janji Allah itu tidak akan pernah bisa digoyang dan tidak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun. Siapapun orang berpikir bahwa iblis itu seolah-olah iblis itu ada sebagai pengganggu rencana Allah. Siapa yang berani berkata begitu? Buktikan dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Selidiki seperti apa tindakan-tindakan iblis di sana. Apa betul iblis itu sebagai pengganggu rencana Allah? Yang benar adalah iblis itu justru melengkapi kesempurnaan rencana Allah. Kenapa saya berkata begitu? Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 6 ayat 70 sampai dengan 71 dikatakan begini.
bukankah aku yang memilih kamu yang 12 ini? Tapi satu diantaranya adalah iblis. Dan ayat 71 dikatakan yang dimaksudkannya adalah Yudas anak Simon Iskariot. Jadi Tuhan Yesus memilih muridnya 12, tapi satu diantaranya iblis, yang dimaksudkan adalah Yudas Iskariot. Untuk apa dia pilih 12 itu? Dan salah satunya adalah iblis. Memang demikianlah janji Allah, demikianlah rencana Allah, demikianlah dibuat, didandani. Jadi bukan hanya yang baik-baik untuk menggenapkan rencana Allah itu, menggenapkan janji Allah itu dalam kehidupan kita. Yang jahat-jahat pun bagian dari penggenapan rencana Allah untuk kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, yang pertama, karena janji Allah itu kokoh. Yang pertama, ada dua saya catat di sini. Yang pertama, janji Allah itu kokoh. Kalaupun ada hal-hal yang kita anggap bahwa itu kejahatan, jangan pernah anggap itu, jangan pernah pikir itu, jangan pernah menilai itu sebagai pengganggu rencana Allah dalam hidupmu. Sesungguhnya semua kejahatan, semua yang buruk, bukan hanya yang baik, bukan hanya yang menguntungkan, semua yang merugikan, semua yang jahat, semua yang buruk, itu pun adalah penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Yang pasti janji Allah itu bukan membiarkan kita masuk kepada malapetaka, kehancuran dan kebinasaan, tetapi janji Allah itu adalah janji hidup yang kekal, janji keselamatan. Jadi jangan berpikir bahwa ada kejahatan yang akan menghancurkan kehidupan umatnya. Enggak. Kejahatan itu menyempurnakan janji Allah dalam mewujudkan keselamatan umatnya. Saudara-saudara, bukankah kejahatan yang membuat Yesus mati di kayu salib? Faktanya. Bukankah kejahatan? Faktanya. Kenapa? Karena Pilatus berkata pada saat itu, tidak ada kutemukan sesuatu yang membuat dia layak dihukum mati. Tapi karena kejahatan sudah merajalela dalam hati orang Yahudi, mereka lebih tegas dan lebih garang lagi mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan akhirnya jadi disalibkan. Kejahatan harus dia tanggung. Saudara-saudara, kalau ada kejahatan yang datang kepada tanggung itu, katakan ini adalah pelengkap kesempurnaannya tergenapi janji-janji Allah dalam diriku. Jangan pernah berpikir negatif terhadap segala sesuatu yang jahat kepada dirimu. Bahkan engkau menemukan orang yang buruk sekalipun, jangan pernah melihat itu sesuatu yang buruk. Lihatlah itu sebagai penggenapan, kesempurnaan penggenapan janji Allah untuk dirimu secara pribadi. Dan demikianlah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya mempercayakan kepada kita hal-hal yang baik-baik, yang indah-indah. Justru saya berani berkata, Tuhan membuat kita lebih dewasa. Tuhan mewujudkan berkatnya yang lebih besar kepada kita, justru memperhadapkan kita dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita dalam semuanya itu. Justru di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Justru disitulah terlihat bahwa Tuhan berjanji melindungi, memelihara, dan bahkan memberkati kita. Dan tidak akan pernah goyah, dan tidak akan pernah berubah apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Bahwa janji Tuhan menyertai kita, janji Tuhan memberkati kita, janji Tuhan menyembuhkan kita, janji Tuhan menyelamatkan kita sampai hidup yang kekal. Itu akan berlangsung seperti yang sudah Dia rencanakan dan tidak akan pernah berubah. Jadi saudara-saudara, jangan cuma bernyanyi, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku. Nyanyi boleh begitu. Tetapi ketika ada hal-hal yang melemahkan, ternyata banyak juga yang menjadi lemah. Ketika ada
diperhadapkan kita dengan orang yang mungkin berbuat jahat, kita juga kadang-kadang mungkin ada juga orang-orang ya malah lebih jahat. Saudara-saudara, kekuatan dari Tuhan bukan membuat seseorang menjadi jahat, tetapi kekuatan dari Tuhan justru sebagaimana yang dicatat Paulus dalam surat Roma, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, itulah yang pertama, yaitu bahwa janji Allah itu kokoh dan tidak akan pernah bisa berubah dan tidak akan pernah bisa diubah. Jangan salah tafsir kehadiran iblis di dunia ini. Iblis tidak akan pernah dan tidak pernah bisa berhak mengganggu gugat janji Allah terhadap umatnya. Justru iblis itu dipakai Tuhan untuk memperlihatkan kekokohan janjinya terhadap umatnya. Apa yang dikatakan iblis kepada dia, katakan Tuhan kepada iblis ketika iblis punya rencana menghancurkan kehidupan Ayub. Tuhan bertanya, dari mana kau iblis? Iblis menjawab, aku keliling. Tanya, apakah engkau bertemu dengan hambaku Ayub? Ya, karena engkau berikan semuanya sesuai dengan kebutuhannya, maka dia menyembah engkau. Oke, sekarang saya beri kuasa kepadamu. Tuhan memberi kuasa kepada iblis. Akhirnya kehidupan Ayub hancur. Apakah Tuhan membiarkan Ayub? Tidak. Sampai semua teman-temannya, istrinya pun menghujat dia. Tapi apakah Tuhan meninggalkan Ayub? Enggak. Tuhan justru memperlihatkan keajaibannya. Ingat saudara-saudara, pelajari kitab Ayub. Berkali-kali lipat segala sesuatu yang dimiliki Ayub sebelumnya habis semua. Tetapi Tuhan tetap memulihkan kehidupan Ayub. Lebih dari apa yang sudah dia miliki sebelumnya. Tuhan tidak pernah lupa terhadap janjinya. Dia tetap ingat janjinya, dan janjinya itu kokoh dan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah bisa diganggu gugat oleh siapapun. Saudara-saudara, jangankan orang lain, kita sendiri pun tidak pernah bisa mengganggu gugat dan menggugat dan mengganggu rencana Allah dalam kehidupan kita, karena Allah yang punya rencana. Dan bukan kita yang punya rencana dalam kehidupan kita, Allah yang punya rencana. Demi rencananya itu Allah berjanji, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau. Nah, itulah yang pertama saudara-saudara, bahwa sifat janji Tuhan yang pertama adalah kokoh. Sifatnya kokoh, tidak pernah berubah. Nah, yang kedua saudara-saudara, sifat janji itu adalah janjinya sepihak. Saudara tahu janji sepihak? Janji sepihak itu adalah tidak diikat dengan perjanjian itu tidak diikat dengan dua belah pihak. Aku dan kau berjanji, bukan begitu. Tapi Tuhan berjanji sepihak. Artinya begini, aku berjanji. Aku tidak peduli seperti apa responmu terhadap janji ini. Tapi aku berjanji demi diriku sendiri, demi namaku, demi kekudusanku aku berjanji. Demi rencanaku, demi kesempurnaanku, demi kasihku kepadamu, aku berjanji. Tuhan tidak mengajak kita untuk membuat surat perjanjian di atas materai yang kita tanda tangani bersama-sama, pihak pertama dan pihak kedua, tidak seperti itu. Tapi Tuhan berjanji sepihak. Baca semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semua adalah berisi janji Allah, dan janji itu sepihak. Dia tidak pernah minta persetujuan dari siapapun, termasuk dari iblis, termasuk dari kita. Tuhan tidak pernah minta persetujuan tentang janji itu. Jadi janji itu dia katakan janjinya sepihak. Saudara tahu di perjanjian lama, menurut laporan para penulis yang pernah saya temukan paling banyak, yaitu laporannya Verquil. Dia mencatat
bahwa dalam Alkitab Perjanjian Lama tercatat kata Yahweh sebanyak 6.823 kali. Saudara tahu maksudnya kenapa sampai sebanyak itu? Apa maksudnya? Kalau orang sering-sering mengucapkan janjinya, karena dia mengatakan aku adalah Yahweh, aku adalah Yahweh, aku adalah Yahweh, aku adalah Yahweh. Kalau dia berkata sering-sering mengatakan begitu, aku adalah Yahweh, aku adalah Yahweh, ibarat seorang suami ataupun seorang laki-laki yang sangat mencintai seorang perempuan, dia selalu akan mengatakan, setiap dia menelepon mungkin aku mencintaimu, setiap ketemu aku mencintaimu, setiap berbicara aku mencintaimu. Dia ulang-ulang. Kenapa? Supaya jangan lupa. Dan itu dia katakan janji sepihak, karena artinya kata Yahweh itu adalah Allah yang terikat akan janji. Jadi Allah itu terikat akan janjinya. Allah itu tidak bisa lepas dari janjinya. Dia terikat, dan itu janjinya itu sepihak. Artinya saudara-saudara, itu makanya dalam Yesaya tadi dicatat bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Artinya dosamu itu tidak akan pernah mempengaruhi perjanjianku kepadamu. Karena dosamu itu toh aku yang menyelesaikannya di kayu salib. Mungkin ada orang berkata, tapi kan kita harus minta ampun. Saudara-saudara harus tahu, tanpa Roh Kudus yang berkarya itu pengampunan palsu. Itu pengakuan palsu. Kalau ada orang, aku minta ampun Tuhan, harus Roh Kudus yang bekerja. Tanpa kerjaan Roh Kudus, tanpa karya Roh Kudus dalam diri seseorang, itu pengakuan palsu. Pengakuan yang sejati adalah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati seseorang, membuat suatu pengakuan, Tuhan, aku ini manusia berdosa. Tuhan berkata, aku mengampuni. Dosamu seperti kermisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi ingat saudara-saudara, Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati kita sehingga kita melakukan pengakuan itu. Oleh karena itu, apakah kita yang mengaku sendiri? Tidak. Allah juga yang berkarya dalam diri kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa seolah-olah dosa itu sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikannya, dan itu seolah-olah akan mengganggu janjinya Tuhan. Bukan. Saya ulang sekali lagi, bahwa Tuhan berjanji sepihak. Dia tidak pernah minta persetujuan siapapun. Dia tidak pernah minta nasihat untuk membuat perjanjian itu. Dia tidak butuh seorang pembimbing, pembina. Dia nggak butuh itu, karena dia sempurna. Dia yang berjanji sempurna, dia juga yang punya rencana sempurna, dan dia juga yang mewujudkan semua janji itu secara sempurna, sepihak dari dirinya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan tentang poin yang kedua ini? Karena Tuhan berjanji sepihak. Apa yang bisa kita lakukan? Gak ada, kecuali nikmati saja. Yang berikutnya, percaya saja. Saya hanya bisa berkata, jadilah seperti percayamu. Setiap orang yang meragukan firman Tuhan, dia akan hidup dengan keraguan-raguan. Tetapi setiap orang yang percaya dengan pasti janji Allah, yang pertama kokoh, dan yang kedua janji Allah itu sepihak, dan kepadanya akan terjadi seperti yang dia percayai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana hari kelahiran yang kita rayakan, Yesus itu lahir di dunia dari seorang perawan Maria, dan itu adalah wujud janji Allah di mana dia akan datang menjadi manusia. Di kitab Mika dicatat dia akan lahir di Betlehem. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru betul-betul tergenapi di abad-abad menjelang abad pertama. Dia lahir di Betlehem. Janji Allah ya dan amin. Mari kita berkata dalam hati kita,
Tuhan, Engkau berjanji untuk menyelamatkan diriku. Itu janjimu sepihak. Tuhan, Engkau berjanji untuk memberkati diriku. Janjimu itu kokoh dan sepihak. Tuhan, Engkau berjanji untuk menyertai kehidupanku sampai selama-lamanya. Janjimu itu kokoh dan sepihak. Maka akan terjadi kepadamu seperti yang Engkau percayai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Keajaiban-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Tema yang kami angkat pada tahun ini adalah Yesus datang untuk menggenapi janji Allah. Dan janji Allah itu akan tergenapi satu demi satu, satu demi satu. Dua sifat janji Allah yang harus kami ketahui. Yang pertama, janji itu kokoh dan tidak akan pernah bisa diganggu-gugat dan digoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Yang kedua, janji itu sepihak. Tuhan tidak perlu bekerja sama, Tuhan tidak perlu seorang penasehat. Allah itu sempurna di dalam menggenapkan janji-janji itu. Maka dengan demikian kami tidak perlu meragukan semua janji Allah, dan bahkan sebaliknya yakin janji-janji Allah dalam kehidupan kami yang masih banyak yang akan digenapi dan yang pasti tergenapi dalam kehidupan kami secara pribadi sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.